Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Arsenal raih poin penuh di Old Trafford. Arsenal berhasil menundukkan Manchester United 1-0 di pekan ke-7 Liga Inggris. Hasil ini menjadi kemenangan keempat The Gunners di Premier League musim ini. Arsenal meraih kemenangan perdana atas Manchester United di Old Trafford sejak 2006 silam. Pada menit ke-68, Arsenal mendapat tendangan penalti setelah tackle Paul Pogba terhadap Hector Bellerin di kotak penalti. Penalti sukses dieksekusi dengan sempurna oleh Aubameyang yang sukses mengoceh David De Gea. Sepanjang laga, kedua tim sama-sama menciptakan peluang, namun kurang baiknya penyelesaian akhir membuat serangkaian tembakan gagal berbuah gol sampai turun minum. Di babak kedua, gol penalti menjadi pembeda. Selepas gol tercipta, Setan Merah langsung mengurung pertahanan Arsenal. Akan tetapi, rapatnya barisan pertahanan tim tamu membuat Edinson Cavani dan kawan-kawan gagal membuat gol balasan sampai akhir laga. Kemenangan ini mengantarkan Arsenal naik ke posisi 8, sekaligus mengirim Setan Merah ke papan bawah di peringkat 15. Juventus libas Spezia 4-1. Juventus memetik 3 poin di kandang Spezia dengan kemenangan 4-1 dan Cristiano Ronaldo menyumbang 2 gol. Juventus bertandang ke markas Spezia di Orogel Stadium dalam lanjutan Liga Italia. Pertandingan ini berlangsung di saat Juventus merayakan ulang tahun klub yang ke-123. Bianconeri membuka keunggulan di menit ke-14 lewat Alvaro Morata. Namun, Spezia berhasil memaksa hasil imbang 1-1 di babak pertama lewat gol Tommaso Pobega. Juventus tampil menggila di babak kedua. Ronaldo selaku pemain pengganti menyumbang gol saat baru 3 menit di atas lapangan. Adrien Rabiot juga hanya butuh waktu 5 menit mencatatkan namanya di papan skor setelah masuk sebagai pengganti. Ronaldo membawa Juventus menang dengan skor 4-1 lewat gol dari titik penalti. 2 gol dalam laga ini dia cetak setelah menjalani karantina selama 2 minggu akibat COVID-19. Dengan hasil ini, Juventus naik ke posisi 3 klasmen sementara dengan raihan 12 poin. Sementara Spezia harus puas duduk di posisi ke-17 dengan mengoleksi 5 poin. Messi sulit diatur, Setien akhirnya buka suara. Mantan pelatih Barcelona, Quique Setien mengakui bahwa Lionel Messi sulit untuk diatur. Menurutnya, reputasi Messi sebagai mega bintang sepak bola membuat dirinya sulit untuk mengkritik sang pemain. Setien tiba di Camp Nou pada Januari lalu, menggantikan Ernesto Valverde yang dipecat. Namun, ekspos Real Betis ini hanya bertahan 6 bulan, yang ditandai dengan kekalahan menyakitkan 8-2 dari Bayern Munich di perempat final Liga Champions pada Agustus lalu. Barcelona juga mengakhiri musim 2019-2020 tanpa trofi. Kondisi internal Barcelona semakin terombang-ambing setelah Messi mencoba untuk meninggalkan Camp Nou. Meski kemudian ia menarik kembali keputusannya karena mengetahui harus bertarung dengan klub di jalur hukum. 2 bulan berlalu sejak pemecatannya dari Barca, Setien kemudian angkat bicara ketika diwawancari oleh ex-pelatih timnas Spanyol dan Real Madrid Vicente Del Bosque. Saya rasa Leo Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa. Ada banyak pemain hebat, tapi konsistensi yang dilakukan oleh dia selama bertahun-tahun tak pernah dilakukan oleh siapapun. Leo sulit diatur. Siapakah saya ini sehingga berhak untuk menggantikannya? Dia sangat pendiam, tapi dia selalu membuat Anda tahu apa yang dia inginkan. Dia tidak banyak bicara. Setien kemudian mengakui bahwa pemecatannya sudah diputuskan sebelum Barca tersingkir secara memalukan di Liga Champions musim lalu. Setelah dipecat, saya mengetahui bahwa keputusan itu sudah dibuat sebelum kekalahan 8-2 itu. Saya mendengar semuanya. Pada akhirnya, Setien mengakui tidak bisa mengatasi tekanan yang begitu tinggi di Barca, sehingga sulit bagi dirinya untuk memberikan pengaruh di klub. Chelsea konfirmasi cedera Christian Pulisic. Manajer Chelsea Frank Lampard angkat bicara soal ia tidak memainkan Pulisic melawan Burnley. Ia menyebut pemain Amerika Serikat itu harus absen karena cedera. Beberapa waktu lalu, Chelsea bertamu ke markas Burnley di pertandingan pekan ke-7 IPL. Pada laga ini, Pulisic seharusnya menjadi starter. Namun saat pertandingan berlangsung, sang winger digantikan oleh Tammy Abraham. Lampard mengakui bahwa Pulisic mengalami cedera.
namun Lampard belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami Pulisic. Ia masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi sebenarnya cedera Pulisic. Dia mengalami sensasi kecil di otot hamstringnya. Kami terpaksa menariknya keluar karena cedera yang ia alami. Dia tidak bisa bermain setelah merasakan cedera itu saat pemanasan. Jadi, kami akan melakukan pemeriksaan untuk cedera itu, ujar Lampard dikutip dari laman resmi klub. Tendang bola ke wasit, Messi seharusnya diusir. Mantan wasit Spanyol, Joan Andujar Oliver meyakini bahwa mega bintang Barcelona, Lionel Messi seharusnya mendapat kartu merah karena melakukan tindakan ofensif kepada wasit dalam laga melawan Deportivo Alaves. Messi terlihat frustasi di sebuah momen di babak pertama. Sesaat setelah Alaves mencetak gol pembuka melalui Luis Roja di menit ke-31, Messi terlihat geram dengan keputusan wasit yang selalu merugikan pihak Barca. Secara mengejutkan, Messi bukan hanya memprotes wasit menggunakan kata-kata, tapi juga menendang bola ke arah sang pengadil lapangan. Sang wasit itu sendiri hanya mencabut kartu kuning untuk Messi. Namun bagi Oliver, tindakan seperti itu sudah sepatutnya diganjar kartu merah. Dia harusnya diusir, meski bola tidak mengenai wasit, kata Oliver kepada Radio Marca. Aksi itu merupakan intimidasi kepada wasit dan pantas mendapat kartu merah. Real Madrid tidak akan belanja pemain Januari mendatang. Sebuah informasi datang dari Real Madrid, juara bertahan La Liga itu tidak akan belanja pemain baru di bulan Januari nanti. Setelah menjadi juara La Liga musim lalu, Real Madrid tidak akan bergerak di bursa transfer. Mereka tidak membeli pemain baru di sepanjang musim panas kemarin. Banyak yang menilai El Real akan belanja pemain di bulan Januari nanti. Pasalnya, performa Real Madrid belum begitu stabil di awal musim ini. Namun, Marca mengklaim bahwa tidak ada pemain yang akan bergabung pada Real Madrid Januari nanti, karena El Real akan menahan diri untuk tidak belanja. Menurut laporan tersebut, Zinedine Zidane tidak berencana membeli pemain baru. Ia menilai skuad Real Madrid saat ini tidak butuh tambahan pemain baru, karena menurutnya Real Madrid siap tampil kompetitif hingga akhir musim nanti. Selain itu, ia menilai performa timnya sudah meningkat, sehingga ia tidak perlu belanja pemain baru.